Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang pertidaksamaan mutlak untuk yang tipe soal 1. Nah, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan mutlak untuk tipe soal yang kedua dan juga ketiga. Jadi materi kali ini sebatas itu saja. Nanti kalau sudah selesai pemahaman, kita membahas tentang soal-soalnya. Setelah itu baru kita masuk ke bab yang kedua gitu ya. Oke, lanjut untuk soal yang tipe soal yang kedua. Jadi ada bentuk seperti ini, mutlak fx kurang dari gx, ya, mutlaknya dua-duanya mutlak, atau dibaliknya mutlak fx lebih besar dari gx. Jadi dua-dua ruas kiri dan ruas kanan semua dimutlakan gitu ya. Kalau kemarin itu kan tipe soal 1 cuma ada mutlak di sebelah kiri, kanan itu bilangan yang tanpa mutlak gitu ya. Nah ini dua-duanya. Kalau ketemu soal yang bentuknya seperti ini, yang tipenya seperti ini, solusinya kalau yang pertama kemarin kita menggunakan sifat. Dan yang kedua kita menggunakan aturan ini, semua ruas dikuadratkan. Jadi ruas kiri maupun ruas kanan kita kuadratkan. Oke, ini untuk kali ini saya sudah tuliskan semua. Kita masuk yang pertama. Ada contoh soal mutlak 2x min 1 ya, lebih besar sama dengan mutlak 3 min 5x. Jadi kalau ada soal seperti ini, dua-dua dimutlakan, solusinya adalah kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadi 2x min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 3 min 5x kuadrat. Ingat, kalau suatu mutlak dikuadratkan, maka mutlaknya hilang. Kenapa? Ketika di dalam mutlak, dia nilainya selalu positif. Nah, kuadrat ini sama saja. Ketika dikuadratkan, ini di dalam sini juga nilainya positif semua. Suatu bilangan maupun positif maupun negatif, ketika dikuadratkan, dia akan jadi positif. Jadi kita hilangkan mutlaknya. Setelah itu ini kita yang ruas kanan ini kita bikinkan 0, jadinya seperti ini. 2x min 1 dikuadratkan min 3 min 5x dikuadratkan lebih besar sama dengan 0. Jadi jadikan 0 di sini ya. Kemudian silahkan mau dikuadratkan secara manual, ini dikuadratkan dulu, dikurangi ini dikuadratkan dulu, baru dihitung, atau menggunakan sifat yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Jadi A-nya adalah 2x min 1, B-nya adalah 3 min 5x. Silahkan dicoba ya, nanti ketemunya hasilnya ini. Min 3x plus 2 dikali 7x min 4 lebih besar sama dengan 0. Setelah ini kita masuk ke pembuat 0. Jadi pembuat 0 itu adalah berapa nilai x yang nanti menghasilkan 0. Jadi kita ubah yang awalnya pertidaksamaan kita sama dengankan ya. Min 3x plus 2 kali 7x min 4 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita bisa sendiri 3x min 2 3x plus 2 sama dengan 0 dan 7x min 4 sama dengan 0. Nanti ketemu hasilnya adalah x sama dengan 2/3 ataupun x sama dengan 4/7. Silahkan nanti dicoba sendiri ya. Setelah itu kita gambarkan garis bilangan ya. Garis bilangannya untuk melihat nanti dia arahnya kemana gitu ya. Daerah hasilnya yang mana gitu. Jadi kita gambarkan garis bilangan ada 4/7, ada 2 min 3, jadi lebih besar 2 min 3 ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, untuk melihat dia tandanya positif atau negatif di sini, jadi ada tiga tempat kan di sini. Ada satu yang sebelah kanannya 2 min 3, ada yang di antara 4/7 dan 2/3, ada yang sebelah kiri 4/3, jadi 4/7. Jadi ada 3 daerah hasil di situ. Nah, kita mau melihat di sini dia positif atau negatif, sini positif atau negatif gitu ya. Ada dua cara. Silakan kalau mau dimasukkan suatu bilangan di sini, misal lebih besar dari 2/3, ambil di sini
1 gitu ya. Angka 1 kan lebih besar dari 2/3. 1, kemudian kamu masukkan ke persamaan yang ini. Berapa hasilnya? Oh, 1 min 3 kali 1 min 3 plus 2 min 1 gitu ya. Min berarti ya di sini 7x min 4, 7 kali 1 7 min 4 3. Min 1 kali 3, oh min. Oh, berarti di sini minus. Kalau udah minus ketemu dia berurutan positif negatif gitu ya. Tapi untuk lebih bagusnya semuanya dicek satu persatu untuk daerah hasilnya. Atau bisa menggunakan cara kedua, yaitu lihat di sini. Di sini dia sini sama aja. Di koefisien di variabel x dia positif atau negatif gitu ya. Oh, yang sebelah sini negatif, yang sebelah sini positif. Nah, silakan minus sama positif dikalikan, kemudian hasilnya di sini. Yang daerah sini paling kanan ya, minus kali positif minus gitu ya. Kalau udah ketemu minus positif minus dan seterusnya gitu ya. Ada dua cara, jadi lebih mudah tekan yang mana silakan kesukaan kalian. Kemudian setelah tahu di sini, kita lihat yang diminta di sini positif atau negatif. Oh, di soalnya dia positif lebih besar sama dengan 0. Berarti kita cari daerah hasil yang positif. Tadi negatif, positif, negatif. Kita pilih yang positif. Nah, kita asyir di sini. Ya, berarti daerah hasilnya itu antara 4/7 sama 2/3. Tapi ingat di sini ada sama dengannya, berarti di sini tertutup. Kalau tertutup berarti nilai 4/7 sama 2/3 masuk. Nah, kita bisa tulis HP sama dengan X, demikian sehingga X lebih besar sama dengan 4/7 kurang dari sama dengan 2/3. X anggota bilangan pilihan. Atau kalau mau ditulis HP menggunakan interval boleh. Jadi oh, tertutup ya 4/7 tertutup. Kemudian batasnya 2/3. Oh, dia juga tertutup. Boleh ya. Mau ditulis seperti ini atau seperti ini tidak masalah. Nah, yaitu untuk tipe soal yang kedua. Oke, satu lagi. Yang sebelah sini sama, tipenya sama, fx-nya sama gx-nya semuanya dimutlakkan. Jadi kita langsung kerjakan. Oh, ini kita padatkan dulu hasilnya ini. Nah, kemudian di ruas kanan kita nolkan. Oh, kita berubah di sini berarti ya, oh, nilainya di sini. Kemudian kita kuadratkan, kita hitung ketemunya berapa, gitu ya. Ketemunya bisa menggunakan rumus ini, a kuadrat min b kuadrat, atau mau dikalikan satu persatu dulu tidak apa-apa, gitu ya. Kesukaan tergantung pilih yang mana. Kemudian masuk ke pembuat 0. Pembuat 0 sama dengan kan 0 berarti ya. Berarti ketemunya 4x plus 1 kali 2x min 5 sama dengan 0. Ketemu nilai x-nya minus 4 dan x-nya sama dengan 5/2. Kemudian kita gambar garis bilangnya gitu ya. Garis bilangan sama min 1/4 kita pilih dulu. Oh, dia karena di sini tuh lebih besarnya tanpa tanda sama dengan gitu ya. Beda sama yang tadi. Berarti di sini semuanya terbuka. Ada lubangnya gitu ya, lingkarannya. Jadi ada min 1/4 sama 5/2. Kita cek sebelah sini nilainya positif atau negatif. Nah, kita ambil. Langsung aja kita pilih yang di sini. Oh, dia koefisien yang di x pertama dia positif di sini. Di x yang kedua dia positif. Nah, positif kali positif dia positif, masuk ke yang kanan sendiri. Oh, dia positif di sini. Kalau positif, berarti di sini negatif, di sini positif, gitu ya, gantian. Kalau udah ketahuan nilainya tandanya, kita cek. Oh, di sini dia ambil yang positif. Oh, kita pilih yang positif. Berarti 5/2 ke kanan, 3/4 ke kiri gitu. Hasilnya ini. Bisa ditulis HP X demikian sehingga X-nya kurang dari 1/4 ke kiri, atau X-nya lebih dari sama dengan lebih dari 5/2 ke kanan. Gitu ya. Atau mau ditulis dengan interval karena terbuka dia gini. Nah, kalau interval berarti ada 2 di sini. Ingat di sini dia min 1/4 ke kiri full, tapi dia sampai min tak hingga.
Yang 5/2 ke kanan full sampai tak hingga. Berarti nulisnya min tak hingga sampai min 1/4. Nah ini ya, ini sebelah kiri. Atau itu kita gabung di sini. Nah, atau 5/2 sampai tak hingga. Gitu ya. Boleh, silahkan mau nulis seperti ini boleh atau seperti ini boleh. Sama aja ya. Oke, itu ada 2 contoh soal untuk tipe soal yang kedua. Dan saya rasa tidak terlalu sulit ya, silahkan dipahami. Kalau perlu dicoba dulu, oh percaya sendiri dengan soal ini seperti apa hasilnya, sama enggak? Kalau soal ini seperti apa? Dicoba dulu ya, langkahnya diterapin biar kalian nanti sudah bisa terserap di ingatan kalian, gitu ya. Oke, lanjut kita soal tipe soal yang ketiga. Oke, kita lanjut soal yang tipe soal 3. Jadi kalau tipe soal 1 mutlaknya 1 sebelah kiri, ruas kanan enggak. Tipe soal 2 dua-duanya dimutlakkan. Tipe soal 3 ini lebih berbeda lagi ya. Jadi yang pertama ada tipe soal yang mutlak sebelah kiri, sebelah kanan tidak mutlak tapi bukan bilangan tapi fungsi. Kalau yang tipe 1 kan bilangan, nah ini fungsi. Kemudian ada bentuk lagi yang kedua, mutlaknya ada 2, sebelah kanannya fungsi gitu ya. Jadi ada 3 fungsi, yang 2 dimutlakkan, bisa enggak. Seperti itu. Untuk menyelesaikannya tidak bisa menggunakan sifat seperti pada tipe soal 1 ataupun dikuadratkan pada tipe soal 2. Jadi kalau tipe soal yang ketiga seperti ini kalian nemu seperti itu, kalian mengerjakannya menggunakan definisi nilai mutlak gitu ya. Diingat definisi nilai mutlak adalah mutlak X dia kan bernilai tetap bilangan itu sendiri ketika X-nya positif, dan dia harus dinegatifkan ketika X-nya dia negatif, gitu ya. Gitu. Kemudian masuk ke contoh soal aja. Langsung kerjain ya menggunakan nilai mutlak. Ada soal satu saja di sini karena memang panjang. 3x plus 1 ini nggak ada mutlaknya. Dikurangi mutlak 2x plus 4, gitu ya. Kurang dari sama dengan 5 min x. Jadi ada 2 di sini, ada fungsi yang dimutlakan, 1 fungsi yang tidak dimutlakan. Jadi pakai bentuk yang kedua ini ya. Kemudian caranya mengerjakan gimana? Pertama kita cek dulu di dalam mutlak ini dia bernilai positif atau negatif. Kalau definisi nilai mutlak seperti itu kan, cek kalau nanti misal positif, oh dia harus diubah. Nah, kalau positif dia tetap gitu ya. Nah kalau negatif dia harus diubah, diminuskan gitu ya. Jadi cek dulu yang di dalam mutlak itu dia positif atau negatif. Jadi langsung masuk saja ke pembuat 0 dalam mutlak. Jadi kita masukin yang mutlak dulu, ada 2 di sini ya. Ada 2. Cek dulu dia akan bernilai 0 untuk x berapa. Jadi untuk yang pertama yang 2x plus 4 kita cek seperti ini. 2x plus 4 sama dengan 0. Kita untuk melihat pembuat 0 kita sama dengan 0 ya. Ketemu nilai x sama dengan minus 2 ya. Kemudian yang kedua 5 min x ketemu seperti ini. 5 min x sama dengan 0, x nya ketemu 5 gitu ya. Jadi ada 2 batas yang kita gunakan di sini. Jadi min 2 dia akan bernilai 0 dan 5 dia akan bernilai 0 di sini. Ya. Nah, dari sini kita ketemu 3 daerah hasil di sini ya. Ada saya misalkan A, B, C. Jadi yang A itu dari min 2 ke kiri terus sampai minus tak hingga. Yang B itu antara min 2 sampai 5. Yang C itu 5 sampai tak hingga terus. Jadi terserah kita mau bikin ringnya ini, itu terserah kita. Misal kita mulai dari kiri yang A dulu, oh min tak hingga sampai min 2, tapi min 2 nya tidak masuk, berarti dia terbuka ya. Kemudian yang sini min 2 nya kita ikutkan di B gitu ya. Jadi min 2 nya tertutup di B, min 2 sampai 5, tapi 5 nggak ikut. Nah, ikutnya di C.
Ya, 5-nya yang tertutup. Enggak gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita cek seperti tadi, harus cek dulu plus positif negatifnya antara di daerah hasil A, B atau C. Kita cek pertama yang di A. Ketika kita ambil X di domain A ini, daerah A ini, dia dua ini akan bernilai positif atau negatif gitu ya. Kita cek yang pertama 2x plus 4, yang satu ini ya, 2x plus 4. Kita misal ambil nilai minus ke sini minus 3 gitu ya di sini. Minus 3 ada di sini. Nah, minus 3 di situ kita cek. Oh, ternyata 2 kali minus 3 minus 6 plus 4. Oh, dia hasilnya negatif. Negatif ya. Kemudian yang kedua yang sini 5 min x. 5 min x min 3 kurangi x tambah besar. Min 3 min x gitu ya. Ini plus x min x. Oh, ini harusnya negatif. Oh, 5 min 3, oh benar positif ya. Oke, 5 minus di sini minus 3, berarti 5 plus 3 positif. Kalau udah ketemu nilai positif negatifnya, kita masukkan lagi ke sini. Nah, ke sini ini bilangannya. Nah, ini yang soal tadi. Nah, 3x plus 1 tetap ini. Nah, 2x plus 4-nya kalau ada di A, dia kan 2x plus 4 dia bernilai negatif. Kalau negatif berarti kita ubah, karena di sini dia minus 2x plus 4. Minus itu kemudian kita diminuskan lagi, jadi positif 2x plus 4 gitu ya. 2x plus 4. Yang sebelah kanan 5 min x-nya dia positif, berarti dia tetap ya 5 min x. Nah, dihitung ketemu nilai x-nya kurang dari sama dengan 0. Setelah ketemu nilai x-nya, kita gambar garis bilangan. Garis bilangannya ada dua ya. Yang pertama itu adalah domainnya ini. Nah, kalau di A itu kan garisnya min 2 ke kiri, tapi min 2 nggak masuk ini ya. Terbuka, dia ke kiri sampai min tak hingga. Ini yang nilai A. Kemudian yang garis bilangan kedua itu nilai dari ini. X kurang dari sama dengan 0, berarti 0 ke kiri terus sampai minus tak hingga. Nah, yang ketiga ini adalah hasilnya. Irisan dari kedua ini. Yang teriris adalah min 2 ke kiri, soalnya di sini meskipun di kedua ada, tapi di sini nggak ada kan, jadi nggak bisa dihasilkan, nggak bisa ya. Yang sama adalah sebelah sini ke kiri, berarti batasnya min 2 ke kiri. Min 2 nya kan terbuka di sini, meskipun ini tertutup, tapi ini terbuka, jadi tidak sama, min 2 nya tidak masuk. Nah, min 2 ke kiri dia terbuka. Nah, HP-nya silahkan mau ditulis seperti ini boleh. Min tak hingga sampai min 2 gitu. Ini kan nilai min 2 kiri terus. Paham ya? Itu untuk yang A. Sekarang kita mau cek yang ada di domain B. Di rank B ini ya. Ini. B sama caranya, kita cek dulu positif negatifnya. Oh, yang 2x4 dia positif. Soalnya kita ambil antara ini, misal ambil 0. Nah, 0 kan di antara sini ya. Nah, 0 ada di anggap aja di sini, oh 0. Kita masukkan nilai 0, 2x plus 4, x-nya 0, positif. 5 min x, x-nya 0, positif. Berarti dua-duanya positif ya. Kalau dua-duanya positif berarti dia tidak berubah, tetap gitu ya. Tetap. 3x plus 1 tetap. Min 2x plus 4, min-nya dikeluarkan, min 2x. Min 2x kali min 4, min 4 ya, min 2x, min 4. Kemudian 5 min x tetap. Dihitung, ketemu nilai x-nya kurang dari sama dengan 4. Kalau sudah, digambar garis bilangan. Pertama gambar dulu yang ranknya B. B itu ini B antara min 2 sampai 5. Ini hasilnya. 2-nya tidak masuk di B, 2-nya masuk di B, 5-nya tidak masuk di B. Jadi min 2 tertutup. Ini penuh. Min 2-nya ikut. Ini terbuka 5-nya. 5-nya tidak masuk ya. Kemudian garis bilangan yang kedua adalah hasilnya tadi. X kurang dari sama dengan 4. Kita gambar. Oh, ketemu ini 4 ke kiri ya. Sama dengan berarti 4-nya masuk. Kemudian kita iriskan. Oh, yang
teriris mana? Ini nggak ada, ini nggak ada. Oh, yang bagian tengah tak, dua-duanya ada. Berarti ini min 2-nya masuk, 4-nya masuk. Berarti HP-nya min 2 sampai 4 gitu ya. Kemudian yang A sudah, B sudah, kita cek yang C. Nah, yang C 5 ke kanan sampai tak hingga. Kita cek 2 plus 4. Kita pilih ambil nilai 6 misal. 2 kali 6 12 plus 4 positif. 5 kurangi 6 negatif gitu ya. Jadi ketika yang positif dia tetap, yang negatif dia diminuskan. 5 min X diminuskan berarti X min 5 gitu ya. Atau min 5 plus X. Sama saja. Kemudian dihitung ketemu hasilnya ini loh. Hasilnya seperti ini. Nggak ada X-nya. Oh, X-nya sama-sama habis. Terus hasilnya gimana? Min 3 kurang dari sama dengan min 5. Min 3 kurang dari sama dengan min 5. Benar enggak? Padahal lebih besar min 3 ya daripada min 5. Nah, tapi ini di sini kok lebih besar min 5. Berarti pernyataan ini pernyataannya salah. Kalau ketemu nanti seperti ini, ketemu nilai yang salah, pernyataannya salah, berarti dia himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak ada ya, himpunan kosong. Berarti tidak ada nilai S yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi nanti hasilnya ini nggak ada S-nya tuh ada di sini, tapi antara ini dan ini gitu ya. Berarti ketemu HP-nya yang ketiga himpunan kosong. Kemudian kita cek himpunan penyelesaian keseluruhan gitu, dari interval ini semua ya. Interval ini semua dicek. Oh, berarti yang A ada HP1 ketemunya tadi, yang B ada HP2, yang C ada HP3. Caranya gimana? Kita gabungan antara 1, 2, 3 gitu ya. Kita cari irisannya yang mana, yang sama-sama union gitu ya. Kita iriskan di sini yang oh maaf, ini union bukan irisan ya. Kita bedakan. Kalau irisan itu cari yang nilainya sama. Jadi di A, B, C itu semuanya sama gitu ya. Tapi kalau union gabungan itu kita tambahkan A tambah B tambah C gitu ya. Kita cek HP1 dia min 2 ke kiri. Ini ya hasilnya tadi min 2 sampai min tak hingga kita tambahkan. Yang kedua min 2 sampai 4 kita tambahkan. Yang ketiga himpunan kosong, tidak ada yang diarsir gitu ya. Nah, ini kosong, ada yang diarsir. Kemudian dari 3 HP1, HP2, HP3 kita gabung. Berarti dari mulai ini masuk terus ke sini ya. Min 4 sampai terus ke kiri. Nah, 4 di sini ke kiri, jadi 4-nya masuk. Berarti kita bisa tuliskan HP-nya X kurang dari sama dengan 4. Masuk terus gitu ya. Atau mau ditulis dengan interval tak hingga sampai 4-nya tertutup gitu ya, bisa sama saja. Oke, itu untuk tipe soal 2, tipe soal 3 gitu ya. Dan contoh soalnya seperti itu. Jadi memang konsepnya sederhana, tapi ketika sudah masuk soal ya agak banyak gitu ya. Makanya materinya kali ini tidak banyak dulu, yang penting kalian paham gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Jadi masing-masing untuk yang pertama dan tipe soal yang kedua ini tipe soal yang ketiga. Silakan dikerjakan, karena materinya ini tidak terlalu banyak. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum waktu pembelajaran habis gitu ya. Jadi kita 4 CP tadi materinya cuma bentar, silakan dipahami dan kerjakan ini, kemudian dikumpulkan sebelum waktu pembelajaran habis ya. Seperti biasa, mengumpulkannya di foto, di share di WA saya ya. Mungkin itu cukup untuk video pembelajaran kali ini, tidak banyak dibanding video yang sebelumnya. Yang lebih paham, nanti kalau kalian sudah paham ini, kita masuk ke materi yang bab kedua, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat, rasional dan irasional gitu ya. Oke, mungkin sekian video dari saya, sampai ketemu minggu depan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.